PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2025 LPTK UIN Wali Songo Semarang dengan NIM 250311725554. Pada hari ini, hari Jumat tanggal 10 Oktober 2025 akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana ilmu? Ini ilmu. Aku siswa Kategori 3. Junjung tinggi budi pekerti. Unggul di dalam prestasi. Aku bisa, aku hebat, luar biasa. Aku anak Indonesia, tekun dan giat belajar, tak pernah lupa berdoa, jaga persatuan bangsa. SD Negeri 3 Indonesia. Tepuk tangan untuk semuanya. Baiklah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi yang cerah ini kita masih bisa bertemu berkumpul bersama di SDN Negeri 3 dalam keadaan sehat walafiat. Kita ucapkan alhamdulillah. Ya, baiklah anak-anak, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, Pak Wahyu akan mengabsen dulu untuk anak-anak yang hari ini mungkin tidak hadir. Ya, setelah tadi Pak Wahyu mengabsen, ada 2 anak yang tidak masuk karena sakit ya. Jadi Pak Wahyu berpesan ke anak-anak semua, mohon dijaga kesehatannya. Siap ya? Siap? Nah, untuk memulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Untuk ketua kelas siapa? Ya, Ska. Baiklah, untuk Mas Ska, silakan dipersiapkan semua berdoa yang baik. Silakan Mas. Di tempat duduk siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita membaca doa bersama, mari kita membaca satu surah pendek. Semoga dengan doa dan bacaan surah pendek yang akan kita bacakan ini, kita semua diberikan kemudahan, keberkahan, sehingga pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Hari ini kita akan membaca surah Al-Ma'un. Mari kita mulai. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Tadi kita sudah berdoa, membaca surah Al-Ma'un, dan juga kita sudah membaca doa senandung Al-Quran. Semoga pembelajaran hari ini kita diberkahi oleh Allah. Amin Allahumma. Baiklah anak-anak, minggu lalu kita sudah belajar tentang zakat. Benar tidak? Zakat infak sedekah. Masih ingat materi minggu lalu? Coba, zakat ada berapa? Berapa? Zakat apa dan zakat apa? Zakat fitrah dan zakat mal. Hari ini kita akan materi baru, cuman masih
masih berkaitan dengan materi minggu lalu. Kalau kita kemarin minggu lalu sudah belajar tentang infak, zakat, sedekah, maka hari ini kita akan belajar tentang hadiah. Ada yang pernah dapat hadiah? Ada yang pernah dapat hadiah? Yang pernah dapat hadiah dari orang lain angkat tangan. Sudah pernah Pak Jim? Sudah pernah dapat hadiah? Ya, bagus. Sudah pernah dapat hadiah? Ya. Sudah pernah dapat hadiah? Ya. Biasanya dapat hadiah apa? Mainan, Lego, apalagi? Buku, apalagi? Baju. Oke, nah, kalau kalian sudah pernah mendapat hadiah, jadi hadiah itu diatur dalam agama Islam. Jadi bukan hanya infak, zakat, sedekah saja, tapi hadiah itu diatur dalam agama Islam. Semoga sekarang bukunya disiapkan dulu. Sudah di meja semua? Ya, sebelum masuk ke materi, kita akan sedikit senam. Nah, oke? Semuanya berdiri. Ya, baik anak-anak, sebelum pembelajaran kita akan semacam senam dulu supaya konsentrasi kalian sebelum pembelajaran terpenuhi. Oke, ditirukan ya gerakan di video ya. 1, 2, 3. Tadi kita potong, sudah pijet ya. Pijet siapa? Pijet Mbah ya. Ya, tadi kita sudah pijet di Mbah. Oke, karena tadi kita sudah olahraga untuk pembukaan, untuk lebih semangat, maka kita akan masuk ke materi. Ya. Anak-anak boleh siapkan buku tulisnya. Jadi nanti hal-hal yang penting bisa dicatat. Siapa? Dia apa? Iya, bisa dicatat. Coba. Kalau Ayu akan bagikan beberapa lembar kertas. Silakan dibagi ke belakang ya. Satu orang satu. Ya, sudah semua? Oke, perhatikan gambar di depan. Oke, beliau. Ya, gambar apa ini? Ya. Soal nomor 1, silakan tulis di situ di kertasnya yang Pak Ayu berikan. Kira-kira kalau orang memberikan hadiah dalam bentuk kado seperti ini, isinya apa, please? Ya, satu aja. Sudah semua? Sudah? Ya, kalau sudah, silakan satu orang di belakang berdiri mengambil kertas milik temannya. Ya. Coba kita lihat di sini. Ini bagus nih jawabannya. Apa isi kado? Ya, ini bagus nih teman kalian. Isi kado adalah beras. Tuh, ini loh, kalau orang yang sangat membutuhkan makanan dapat hadiah kado berupa beras. Bahkan kadang itu, kalau kita bisa mendapat kado itu apa namanya, dapat kunjungan dari saudara yang jauh, dapat beras, itu kita harus bersyukur. Keren nih, ada beras, bagus. Ada baju, rata-rata baju, buku, tempat pensil, terus, keren ini, iPad. Wah, keren ya, keren. Amin Allahumma. Amin. Doakan dapat semua. Dan soal terakhir, kapan seorang mendapat hadiah uang? Jawabannya adalah saat gajian. Gajian. Terus, Idul Fitri, keren. Terus ini apa? Lebaran, hari raya, saat sunat. Ya, bagus. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Jadi kalian sudah paham ya. Ini pelajaran. Cuma nanti kalian akan belajar lebih dalam tentang hadiah. Oke, ya, silakan anak-anak buka buku paket 4. Coba. Ya.
di bab 4 itu ada materi hadiah halaman 93. Satu lembar, Pak Wahyu kasih waktu 5 menit, coba baca dengan seksama dulu. Baiklah anak-anak, tadi kalian sudah membaca bab 4 materi tentang hadiah. Untuk menambah pemahaman sama untuk bisa mengkorelasikan dengan apa yang ada di sekitar kita, coba Pak akan memperlihatkan sebuah video sebelum kita nanti membahas materinya. Besok ya Pak? Si Pak Sugi kenapa ya? Enggak, nggak apa-apa. Motor mau aja tuh. Ya, kayak biasa ya. Nah, ada kepengenan ganti motor baru. Mungkin ya. Ya, buka puasa dulu ya. Kenapa? Sama-sama ayah juga. Udah, kita buka puasa dulu ya. Makasih ya, Pak. Sekarang ayah bisa dengan jelas untuk kamu lagi. Kamu pasti pakai uang THR dan tabungan kamu untuk operasi tata kaya ya? Ini hadiah lebaran buat ayah. Terus gimana dengan rencana motor baru? Kan masih ada motor yang lama. Nah, kamu kasih yang terbaik dulu ini. Oke, tepuk tangan. Sekarang Pak Wahyu ini coba salah satu siapa yang berani menjelaskan isi dari video tadi. Coba, Oke, Mas Arjun, apa isi dari video tadi? seorang anak yang memberikan hadiah operasi mata kepada orang tuanya. Oke, keren, tepuk tangan Mas. Ya. Ya, isi dari video tadi adalah seorang anak yang rela berkorban. Tadi mau beli apa toh? Mau beli motor tidak jadi, tapi malah uangnya digunakan untuk memberi hadiah kepada orang tuanya. Sekarang Pak Wahyu akan menjelaskan apa itu hadiah yang benar menurut agama Islam. Oke, bisa disimak ya. Nah, nih, jadi silakan boleh dicatat. Ya, sudah selesai? Sudah. Pak Wahyu akan menjelaskan. Jadi, menurut agama Islam, hadiah itu adalah sebuah tanda kebaikan dari seseorang. Kalau seseorang baik, salah satu indikatornya adalah dia akan memberikan hadiah dengan ikhlas, dengan tanpa mengharapkan imbalan. Nah, hadiah yang lebih luas, hadiah adalah, kita baca bersama, 1, 2, 3. Hadiah adalah pemberian sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk memuliakan, tunjuk kasih sayang atau memberikan penghargaan atas suatu prestasi yang diraih. Ya, jadi hadiah adalah pemberian sesuatu kepada seseorang dengan maksud memuliakan, mewujudkan kasih sayang dan memberikan penghargaan. Itu konsep dasar hadiah menurut agama Islam. Bagaimana? Tadi kamu sudah belajar tentang materi apa? Hadiah. Sekarang untuk menguji sejauh mana pemahaman kamu tentang hadiah, Pak Wahyu punya sebuah masalah. Pak, punya masalah Pak? Ya, kalau punya masalah ya harus kalian selesaikan. Oke, pembagian lomba akan menggunakan aplikasi. Jadi silakan anak-anak disimak. Dapat kelompok berapa? Oke, 1, 2. Oke, sebelum Wahyu bagi, lupa. Sebelum Wahyu bagi, silakan semua berdiri. Silakan dibantu untuk baris pertama, baris ketiga, kursinya diputar. Ya, baris pertama dan baris ketiga, kursinya diputar. Sudah? Ayo, sudah? Oke, bagus. Kalau sudah, Pak Wahyu akan bagi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7. Siap ya?
jangan lemes ya. Ayo, tangannya beginikan. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, menyelesaikan masalah. Kamu tak kasih masalah. Oke, sudah? Sudah relax? Ya, wajahnya digerakkan. Merah betul. Oke, sudah ya. Di sini, oke, silakan boleh ditaruh. Tepuk tangan dulu semuanya. Di sini Pak Wahyu punya 7 amplop. Tapi ini bukan uang isinya. Isinya masalah. Jadi keberuntungannya sesuai dengan, silakan kelompok satu ambil. Satu, tes. Ya. Yo. Ya, bersama-sama membukanya. Kelompok 7 berarti terakhir. Oke, dan ya, silakan dibuka. Ya, silakan dibuka. Nah, ya, ada kode soalnya. Coba silakan dipecahkan bersama, tulis nama kelompoknya saya buka. Iya, berarti kelompok 5, namamu, nama teman-temanmu tulis, terus dikerjakan bersama, dipecahkan bersama. Iya. Pak Wahyu kasih waktu 10 menit, silakan diselesaikan. Bagaimana? Ada kesulitan, Dek? Dikerjakan ya. Kelompok ini bagaimana? Aman? Boleh. Ya, silakan dikerjakan di 10.000 yang ingin sekali umroh, tetapi anaknya memberikan hadiah umroh dengan cara merampok. Nah, kira-kira bagaimana pendapat kelompok dari Mbak Jenny dan kawan-kawan? Diperhatikan ya. Silakan, jawabannya apa? Jawabannya tidak, karena uang yang dia pakai untuk membeli uang adalah uang hasil kerja. Iya. Tepuk tangan untuk kelompok Mbak Jenny. Iya, jadi kasusnya ada ibu yang ingin umroh tapi hadiah umrohnya itu didapat dari hasil curian anak-anak. Kira-kira boleh atau tidak? Iya. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk Mbak Jenny dan kawan-kawan. Oke, selanjutnya. Ya, untuk selanjutnya, kelompok siapa yang berani maju? Oke, kelompoknya Mbak Mada. Silakan maju.
memberi hadiah ke wali murid, wali murid memberi hadiah ke wali kelas supaya nilai anaknya bagus. Kira-kira boleh tidak menurut kelompok ini? Iya, jawabannya adalah boleh atau tidak? Tidak boleh, karena itu termasuk perbuatan tercela. Tepuk tangan untuk kelompoknya Mbak Mada dan Mas Jati. Ya. Oke. Mbak Mada, Mas Jati, dan kawan-kawan boleh duduk ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Itu tadi kalian sudah maju ke depan, sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian. Gimana, seru tidak? Alhamdulillah. Ternyata banyak masalah ya terkait hadiah ya. Bener nggak? Ada ibu yang anaknya pengen umroh, ada ibu yang pengen umroh anaknya sampai merapok. Ada orang tua yang anaknya pengen nilainya bagus, terus gurunya dikasih hadiah. Nah, itu adalah praktek-praktek hadiah yang tidak boleh dalam agama Islam. Ya, sekarang silakan yang amplop yang sudah tadi kalian dapat, kertasnya dimasukkan lagi ke amplopnya. Ya, amplop dan suratnya. Kalau sudah, silakan anak-anak berbalik badan. Oke, berbalik badan, kursinya dikembalikan seperti sedia kala. Ya. Oke. Ya, kursinya dikembalikan sedia kala. Ya. Oke. Nah, sudah semua? Ya, duduk yang rapi. Kita peregangan lagi, tangan ke atas. Nah, oke ya, siap ya. 1, 2, 3, tangan ke atas. Nah, untuk mengetahui pemahaman kalian, Pak Wahyu punya sebuah kuis. Nah, kuis ini Pak Wahyu sudah siapkan sedemikian rupa menggunakan aplikasi Quizizz. Jadi cara penggunaannya, cara bermainnya, Pak Wahyu punya sebuah kertas. Di sini ada tulisan A, B, C, D. Ketika soal di papan tulis muncul, ada jawaban A, B, C, D. Kamu angkat kertasnya, Pak Wahyu akan scan semua, dan setelah itu jawaban benar atau salah akan muncul di papan tulis. Kalau atasnya C berarti jawabannya C. Kalau D berarti gini. Sesuai atasnya adalah huruf jawabannya. Jelas? Ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada pertanyaan Pak Ayu bagi, dan ini sudah sesuai nomornya. Ya. Nomor saya juga? Ya, nomor saya juga ada? 30 ada enggak? 30 ada ya. 31 ada? Ya, sudah siap bermain? Mana semangatmu? Oke, baiklah Pak Wahyu akan mulai gamesnya. Disiapkan semua. Perhatikan layar di depan ada beberapa soal dan kamu jawab, Pak Wahyu akan mulai scan. Tunggu ya, Pak Wahyu buka dulu aplikasi biar Pak Wahyu udah. Oke. Soal pertama, ya. Waktunya 40 detik. 5, 4, 3, 2, 1, Pak Wahyu akan scan. Oke, sudah? Ya, yang belakang belum? Oke, sudah, Mas. Oke, sudah. Semua sudah masuk, Pak Wahyu submit. Oke. Kita lanjut. Nah, nih, di sini. 23 anak benar. Next selanjutnya. Next, soal selanjutnya. Oke. Ya. Nah. 5, 4, 3, 2, 1. Ini absen lagi. Nah, ya. Nomor absen berapa? 11. Oh, 11 dulu.
Ya. Sekali lagi, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, itu tadi games mengenai quiz pemahaman kalian mengenai hadiah. Silakan kertasnya boleh disimpan sebagai hadiah dari Pak Wahyu. Selama beberapa waktu tadi kita sudah belajar banyak hal mengenai hadiah. Ada pengertiannya, ada jenisnya, ada hikmahnya. Nah, Pak Wahyu akan ulangi coba. Hadiah itu sebagai tanda apa? Tanda kasih sayang, tanda kebajikan. Jenis hadiah ada berapa? Hadiah apa? Iya, hadiah materi dan non materi. Coba Pak Wahyu ingin salah satu anak merefleksikan atau memberitahu tadi pengertian hadiah itu apa toh? Siapa yang berani? Oh iya, Mbak Anggrela. Silakan. Apa pengertian hadiah itu? Iya, tepuk tangan untuk Mbak Anggrela. Jadi tadi kita sudah belajar pengertian dari hadiah adalah pemberian sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk memuliakan, wujud kasih sayang dan memberikan penghargaan. Itu adalah pengertian dari hadiah. Oleh karena itu, terima kasih Mbak Anggrela tadi sudah mewakili teman-temannya menyebutkan pengertian hadiah yang mana kita pelajari hari ini. Untuk itu, sebelum Pak Wahyu tutup, jangan lupa minggu depan kita akan pembelajaran yang baru, yaitu bab 5. Ada yang tahu bab 5 apa? Coba dilihat bukunya. Apa? Minggu depan kita belajar apa? Iya, kita akan meneladani perjuangan Rasulullah. Jadi silakan nanti anak-anak di rumah boleh membaca, boleh belajar dari buku lewat YouTube maupun lewat buku paket. Itu saja yang dapat Pak Wahyu sampaikan. Pak Wahyu mohon maaf apabila ada banyak salah untuk hari ini. Pak Wahyu mengucapkan terima kasih atas antusiasme anak-anak semua. Pak Wahyu juga berterima kasih atas semangatnya anak-anak semua. Dan semoga Allah membalasnya, atau semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini Allah akan berikan berkah yang barokah untuk kita semua, ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Mari kita akhiri dengan berdoa bersama. Silakan Pak Ketua untuk memimpin lagi.